Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, kemarin-kemarin kita sudah banyak sekali ya mempelajari ilmu yang alhamdulillahnya nih saya bersyukur bisa merubah cara berpikir kamu. Nah, bagaimana dengan kamu teman-teman? Apakah ilmu-ilmu yang saya bagikan kemarin bisa merubah cara berpikir kamu? Ada nggak coba di antara kamu yang saat ini nih sudah banyak sekali ketolong dengan banyaknya video di Pagar Kehidupan yang saya bagikan? Nah, kalau memang iya, alhamdulillah banget ya. Saya berdoa dulu, semoga apa yang saya bagikan kepada kamu bisa membuat diri kamu sendiri lepas dari masalah, semakin bisa berpikir luas dan pastinya semakin banyak gunanya bagi orang lain. Amin. Ngomong-ngomong soal kegunaan bagi orang lain teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang ada hubungannya dengan masalah kebuntuan hidup. Coba saya tanya dulu, ada nggak di antara kamu semua yang sekarang sedang mengalami kebuntuan yang diakibatkan tidak ada kabar dari orang lain? Contoh nih ya, ada nggak di antara kamu yang sedang menunggu lapangan pekerjaan karena udah ngelamar pekerjaan mas bro tapi nggak dipanggil-panggil? Atau ada nggak di antara kamu yang mungkin mengharapkan orang lain tuh berubah sifatnya? Kamu nunggu nih, kapan ya sifat dia bisa berubah seperti yang gue mau? Ada nggak di antara kamu begitu? Kalau ada, nah ini nih, di video ini kita akan berdiskusi secara singkat, padat, dan jelas pastinya, bagaimana cara kita sebagai sahabat pagar kehidupan, manusia yang bisa berpikir luas untuk bisa mencapai sukses dengan cara pikir yang benar tentang menunggu. Betul. Kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa sukses dengan pola pikir yang benar di dalam memandang apa sih itu menunggu. Teman-teman, percaya atau enggak, kebanyakan orang, terutama di Indonesia nih, mohon maaf, orang-orang di sekitar saya ini punya kebiasaan buruk, yaitu lebih suka menunggu daripada berkreasi. Bener, coba deh. Sekarang kalau saya minta kamu semua jujur ya, bener nggak sih 90% masalah dalam hidup kamu nih sebenarnya diakibatkan karena kamu menunggu kan? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi sebenarnya materi hari ini terinspirasi oleh teman saya. Begini ceritanya, jadi teman saya ini sangat kreatif teman-teman. Dia itu tiba-tiba mengatakan bahwa, gue pengen deh buat sebuah kolam. Nah, tiba-tiba saya bingung, maksudnya apa nih membuat sebuah kolam? Tiba-tiba dia bilang bahwa dia itu ingin membuat sebuah kolam ikan di halaman rumahnya. Bagi saya pada waktu itu tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya sebuah tanah yang rata, benar-benar tanah, tiba-tiba bisa dibuat sebuah kolam seandainya dia mau. Tapi memang karena pada dasarnya teman saya ini kreatif, dia bisa loh teman-teman membuat kolam sendiri hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu jadi kolam yang bagus. Dari situ saya berpikir, memang benar ya, orang itu bisa maju hanya karena perbedaan pola pikir. Pola pikir teman saya tadi, dia memikirkan apa yang dia mau, kemudian dia berbuat. Betul, dia memikirkan apa yang dia mau, kemudian dia berbuat. Nah, bagaimana dengan kamu? Kalau seandainya kamu saya suruh jujur, benar nggak kalau selama ini kamu tuh cuma melakukan, memikirkan apa yang kamu mau, kemudian menunggu? Benar apa enggak? Nah, ini loh teman-teman, yang membuat Indonesia khususnya didominasi oleh orang-orang yang terlalu banyak menunggu, yang membuat mereka tidak bisa maju. Kemajuan dalam hidup itu tidak boleh ditunggu. Tidak boleh ditunggu. Orang yang punya mental menunggu untuk perubahan, menunggu untuk mendapatkan yang dia mau, itu mohon maaf sama seperti mental pengemis. Pengemis itu kenapa dilarang oleh agama? Karena mereka itu menunggu sambil meminta tanpa berusaha. Benar apa enggak? Nah sementara yang diinginkan oleh Tuhan semesta alam, Tuhan itu pengen kita tuh berusaha dulu dong, bekerja dulu dong, berikhtiar dulu dong untuk mendapatkan hal yang kita mau. Nah, celakanya selama ini semua orang Indonesia alhamdulillah beragama, punya keyakinan yang bagus terhadap Tuhan. Tapi celakanya lagi nih, agama hanya sekedar lambang di KTP. Dia tidak mengerti bahwa kalau memang gua bertuhan, ayo patuhi perintahnya dengan memahami bahwa Tuhan gua nih mau gua berikhtiar dulu kalau apa yang gua mau udah ketemu. Bukan malah nunggu. Nah sekarang kan yang terjadi malah kita nih nunggu.
Iya kan? Udah lamar pekerjaan, bagus, tapi ditungguin aja. Begitu ditanya, kok lu gak kerja bro? Gue nunggu lamaran. Lah, udah tahu punya pasangan sifatnya jelek. Dia nunggu aja. Kapan ya pasangan gue berubah? Punya adik males. Pengen adiknya punya pekerjaan bagus. Ditungguin aja sampai sifat adiknya berubah. Kalau mental kita mental menunggu teman-teman, gak akan pernah berubah hidup kita. Sekali lagi, kalau seseorang punya mental menunggu, tidak akan pernah berubah nasib hidup seseorang itu. Itu fakta. Nah, terus pertanyaan kamu pasti begini. Oke, kalau menunggu itu tidak baik, terus yang harus kita lakukan tuh apa mas bro? Nah, yang harus kamu lakukan secara bijaksana, seandainya kamu ingin maju teman-teman, rubahlah pola pikir kamu sama seperti pola pikir teman saya tadi. Ingat, teman saya tadi cuma memikirkan, gua mau punya kolam. Kolam ikan, gua maunya begini. Kalau pola pikir orang Indonesia pada umumnya, setelah dia mau, dia nunggu. Aduh, nunggu aja deh. Nunggu ada yang buatin gue, nunggu tiba-tiba nanti kolam gue dibuat sendiri sama orang, gue nunggu ya, nunggu aja. Pernikahan gue emang hancur lebur sih mas bro, tapi gak apa-apa deh, gue nunggu aja sifat suami gue berubah, gue nunggu aja sifat istri gue berubah, nunggu aja. 100 tahun kemudian, tidak terjadi apa-apa. Jeder, kubrak, duar, kiamat. Kalau seandainya teman saya tadi menggunakan pola pikir kayak gitu, jadi nggak tuh kolam ikan yang bagus? Nggak jadi sama sekali. Dan perlu kamu tahu ya, itu modalnya dikit loh. Tapi kolamnya jadi bagus lagi. Kok bisa ya? Karena pola pikir dia beda. Kalau dia mau, dia melakukan. Titik. Nah sekarang, saya minta tolong pikirkan deh. Ada nggak kebuntuan dalam hidup kamu yang disebabkan oleh menunggu? Ada. 1, 2, atau 3. Nggak apa-apa, pikirin semuanya. Sekarang praktek cara mengobatinya adalah begini. Kamu ikuti saya. Praktek yang paling bagus seandainya memang betul kebuntuan hidup kamu didasari oleh karena mental kamu adalah mental penunggu, saya minta tolong kamu pikirkan pertama kali apa yang kamu mau. Pikirin. Apa yang kamu mau? Misalnya nih, mas bro, gue pengen bekerja. Oke. Gue pengen suami gue jadi lebih baik. Gue pengen istri gue jadi lebih baik. Gue pengen adik gue jadi gak males. Gue pengen kakak gue tobat. Oke, apapun yang kamu inginkan, saya minta sekarang pikirkan dulu di otak kamu apa yang kamu mau. Sudah? Udah kepikiran? Nah, sekarang yang kedua, saya minta tolong kamu ambil kertas kosong dan juga alat tulis. Saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana sih cara yang benar dan betul untuk bisa menggunakan mental anti menunggu untuk mencapai kesuksesan. Udah disiapin teman-teman? Oke. Sekarang saya minta tolong kamu tuliskan di kertas kosong tadi hal yang paling kamu inginkan untuk kamu rubah. Oke? Sekarang coba deh. Tulis di kertas tadi di paling atas apa sih hal yang kamu mau. 1 aja dulu. Misalnya nih, saya di posisi kamu ya. Saya ingin punya pekerjaan. Tulis di situ, saya ingin punya pekerjaan. Atau mungkin kamu pengen merubah sifat suami kamu dan istri kamu. Tulis, saya ingin suami saya menjadi lebih baik, saya ingin istri saya menjadi lebih baik. Apapun yang selama ini halangannya karena kamu cuma menunggu, tulis di situ apa yang kamu mau. Tulis sekarang juga. Udah? Oke. Sekarang, saya minta tolong kamu tiru ucapan saya. Kamu ikuti ucapan saya ya. Tolong ikuti ucapan saya baik-baik secara lantang dan bisa didengar oleh telinga kamu. Jadi suaranya harus ada dan didengar telinga kamu. Oke? Ikuti begini. Hidup itu butuh aksi nyata, bukan teori belaka. Ikuti, ayo. Hidup itu butuh aksi nyata, bukan teori belaka. Oke? Nah, sekarang sudah waktunya kita melakukan hal yang realistis. Langkah keduanya ini, saya akan mengajarkan kamu praktek nyatanya untuk memulai apa yang kamu mau. Sekarang gini, teman-teman. Saya minta tolong kamu lihat tulisan yang kamu tulis di kertas tadi, yaitu hal yang kamu mau. Udah? Sekarang gini, kalau tulisan yang di atas kertas tadi itu berhubungan dengan ingin merubah sifat orang lain, saya punya kabar yang mungkin buruk bagi kamu, tapi fakta. Kabar itu adalah kita tidak bisa merubah sifat orang lain, tapi kita bisa mendoakan dan meninggalkannya. Sekali lagi, kalau yang kamu tulis tadi berhubungan dengan ingin merubah sifat orang lain, itu tidak bisa kamu rubah.
Yang bisa kamu lakukan sebagai aksi nyata adalah meninggalkan orang tersebut sambil mendoakannya. Contohnya gini, kamu punya suami nih, kerjaannya mukulin kamu terus, nyakitin anak kamu terus, ya kan? Kerjaannya nggak pernah kerja gitu loh, ngerugiin keluarga mulu. Selama ini mungkin sebelum kamu nonton video ini kerjaan cuma nunggu aja. Nah sekarang udah ya, sayangi hidup kamu, sayangi juga hidup anak-anak yang kamu miliki. Lakukan aksi nyata, tinggalkan orang itu, dan berubahlah ke hidup yang lebih baik. Sama juga kalau kamu seorang suami punya istri selingkuh yang selama ini nunggu supaya istri sadar sendiri gitu ya. Percaya deh nggak akan bisa sadar. Orang itu nggak bisa sadar kalau dari dirinya nggak mau. Daripada kita nunggu, mendingan tinggalin. Demi kehidupan kita sendiri, kamu sendiri nih wahai para suami, supaya bisa lebih bebas dan jauh dari perasaan yang tidak perlu. Bagi kamu yang punya adik males nih, gue sedih banget mas bro, adik gue gak bisa berubah nih, sifatnya males. Kakak gue sifatnya suka maksiat nih, gak pernah tobat. Nah, kita tidak bisa merubah mereka, tapi kita bisa mendoakan mereka dan kemudian kita jauhi mereka. Dengan tujuan supaya hidup kita tidak berakhir sia-sia. Saya ulangi, dengan tujuan supaya hidup kita tidak berakhir sia-sia. Masuk akal kan? Nah, jadi langkah nyatanya, kalau di kertas tadi tulisannya adalah kamu ingin merubah sifat dari orang lain, hentikan berpikir untuk bisa merubah dia dengan cara menunggu. Hentikan. Yang bisa kamu lakukan adalah berdoa, kemudian jauhi dia. Saya tidak menyuruh kamu putus silaturahmi, tapi jauhi dia demi kehidupan kamu sendiri yang lebih baik. Lebih bebas dari stres yang tidak perlu. Masuk akal kan? Masuk akal banget pastinya, ya. Nah mas bro, bagaimana kalau tulisan yang di atas kertas tadi adalah pekerjaan yang gua mau? Pertama, saya ingin menyadari kamu dulu teman-teman. Menyadarinya begini loh, menunggu itu perbuatan yang buruk, karena ketika kita menunggu, kita berharap kepada manusia. Betul, menunggu adalah sebuah sikap buruk, karena ketika kita menunggu, kita berharap kepada manusia. Nah sekarang, saya ingin merubah itu semua. Daripada kamu berharap sama manusia, terutama dalam hal pekerjaan nih, kenapa sih kamu tidak melakukan itu semua atas dasar kesadaran sendiri untuk berubah? Maksudnya gini, daripada selama ini kamu nunggu pengen diterima kerja, kenapa nggak mengusahakan untuk membuat sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah diri kamu banget? Bisa jadi loh, kamu sengaja nih dibiarkan nama Tuhan tidak dipanggil-panggil oleh kantor yang kamu lamar karena memang udah waktunya kamu untuk memulai usaha. Nah di video ini saya ingin menyadarkan kamu, ayo daripada nungguin pekerjaan, kenapa sih nggak membuat sebuah pekerjaan sendiri? Mental seperti ini nih yang jarang banget dimiliki oleh manusia-manusia Indonesia pada umumnya. Entah kenapa manusia Indonesia tuh suka sekali menunggu, entah kenapa. Nah, oleh karena itu, ayo, mulai sekarang ciptakan pekerjaan bagi diri kamu sendiri yang elu banget, yang kamu banget, ya. Pekerjaannya dari mana, Mas Bro? Pekerjaannya adalah dari hal yang benar-benar kamu banget. Coba sekarang saya tanya, kamu sukanya apa sih? Kamu hobinya apa sih? Pasti kamu tahu kok, nggak mungkin nggak tahu. Pura-pura nggak tahu, itu aja. Sebenarnya diri kamu tuh tahu sukanya apa, hobinya apa, cuman pura-pura nggak tahu. Karena memang dalam diri kamu, mohon maaf selama ini ada perasaan minder yang merasa kayaknya gue nggak bisa deh mas bro, kalau bekerja sesuai dengan hobi gue, sesuai dengan kesukaan gue, kayaknya nggak mampu deh. Iya kan? Nah mulai sekarang, dengan adanya video ini saya katakan, lu mampu melakukan pekerjaan apapun asal ada niat dan rahmat dari Tuhan. Sekali lagi, kamu mampu melakukan pekerjaan yang kamu suka selama ada niat dan rahmat dari Tuhan semesta alam. Itu fakta. Nah terus mas bro, prakteknya saya harus ngapain nih? Seandainya saya benar-benar mau berubah, saya pengen menciptakan pekerjaan saya sendiri. Nah sekarang saya minta tolong sama kamu, di kertas tadi kamu tulis lagi tuh. Seandainya kamu sekarang maunya pekerjaan, kamu tulis lagi. Pekerjaan yang gua suka berdasarkan hobi. Kamu tulis. Pikirin baik-baik, pause dulu video ini gak apa-apa.
tulis di situ pekerjaan apa. Kamu pasti tahu. Pasti tahu. Pelan-pelan kamu tulis. Contoh nih ya, misalnya kayak adik saya. Adik saya tuh suka banget sama hal yang berbau dengan salon karena dia perempuan. Saya bilang sama dia begini, lu tuh bisa mencapai sukses dalam pekerjaan apapun asal lu suka. Saya bilang gitu teman-teman kepada adik saya. Nah akhirnya adik saya pun nurut. Percaya atau enggak, sekarang perkembangannya sangat bagus dari bisnis kecantikan yang dia mulai. Kenapa bisa begitu? Karena dia mau memulai berdasarkan hal yang dia suka. Nah bagaimana dengan kamu? Tulis di kertas tadi, pekerjaan apa sih yang selama ini benar-benar gue impikan. Tulis di situ ya. Nah sekarang, bedanya saya dengan orang lain, saya ingin membimbing kamu secara nyata dan realistis. Bagaimana sih caranya supaya gue nih bisa menjadikan apa yang gue tulis tadi nih, bisnis kesukaan gue, supaya menjadi kenyataan. Pertama, saya minta tolong kamu tuliskan 2 langkah apa sih yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk mewujudkan pekerjaan sesuai hobi kamu tadi. Saya nggak minta 3, saya nggak minta 10, 2. Contoh nih ya, kita contoh teman saya tadi yang membuat kolam. Ketika dia sudah tahu apa yang dia mau buat kolam, dia mikir, kira-kira alat apa ya yang harus gue punya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dia mikir, dari alat-alat ini, berapa ya modal yang harus gue miliki? Udah, 2 aja. Nanti begitu dia udah melakukan 2 hal itu, dia udah mikir alat apa dan udah ngitung modalnya harus berapa, dia baru nulis lagi, mikir lagi, kira-kira 2 langkah berikutnya harus ngapain ya? Begitu dia mikir 2 langkah berikutnya harus ngapain, dipraktekin lagi, setelah dipraktekin baru ditulis lagi. Jadi gini, kamu tulis 2 langkah, setelah 2 langkah praktekin. Habis dipraktekin 2 langkah tadi, tulis lagi 2 langkah berikutnya, praktekin lagi. Udah dipraktekin lagi, tulis 2. Jadi 2 praktek, 2 praktek, 2 praktek. Nah, langkah ini kalau kamu lakukan bertahap tapi pasti, percaya atau enggak, tiba-tiba pekerjaan sudah kamu punya. Kenapa? Karena memang segala sesuatu itu butuh proses. Selama ini kamu nggak bisa maju-maju karena berpikir bahwa langkah itu harus 10 mas bro, susah, gua nggak ada waktu. Kata siapa harus 10? 2 dulu, tulis 2 langkah, praktekin, tulis 2 langkah, praktekin. Nanti lama-lama jadi tuh tiba-tiba sebuah bisnis atau pekerjaan yang kamu sukai. Dicoba deh, saya pun melakukan itu loh. Dan itu juga yang dilakukan teman saya tadi kan. Dia merencanakan praktek, merencanakan praktek. Sedikit-sedikit merencanakan, dipraktekin. Bukan banyak-banyak merencanakan, terus prakteknya bingung dari mana. Ingat, 2 langkah praktek, 2 langkah praktek. Langkah yang kecil tapi terus dilakukan, itu yang akan membuat kamu menjadi berhasil. Bukan sekedar langkah besar. Langkah kecil aja cukup. Masuk akal kan? Nah, itu aja teman-teman. Saya ingin dengan adanya video ini, kamu semua nih, sahabat pagar kehidupan yang saya cintai, bisa berubah pola pikirnya. Dari yang tadinya pola pikir nunggu, ayo sadari bahwa mental menunggu itu adalah mental, mohon maaf, pengemis. Pengemis itu dilarang karena dia menunggu dan meminta. Sementara yang harusnya kita lakukan adalah kalau kita mau sesuatu, usahakan dong. Nah, di video ini saya udah memberikan kamu langkah nyata, usahanya harus kemana dan bagaimana. Ayo, praktekkan apa yang saya katakan di video ini dan rasakan deh. Pasti dalam hidup kamu akan ada perbedaannya ya. Silakan lakukan apa yang ada di video ini teman-teman dan tuliskan hasilnya di bagian komentar bawah sambil kamu sebarkan video ini kepada teman-teman yang kamu miliki ya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.